Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Pada dasarnya, budidaya ikan nila cukup mudah untuk dilakukan karena sifat yang dimiliki ikan nila yang mudah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, sehingga dalam pemeliharaan ikan nila tidak membutuhkan perlakuan khusus, tidak membutuhkan biaya yang besar, serta dapat memberikan hasil yang cukup memuaskan. Lalu bagaimana sih cara budidayanya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Inilah cara budidaya ikan nila yang dapat meningkatkan hasil panen dengan mudah versi dari Suksespedia. Sebelum melakukan budidaya, sangat perlu untuk mengenal diri dan sifat ikan yang akan dibudidayakan. Ikan nila sahabat merupakan ikan pemakan segala atau dikenal dengan omnivora. Ikan ini dapat memakan makanan dari tumbuhan maupun hewan. Di alam, ikan nila memakan jenis plankton dan lumut serta hewan air yang berukuran kecil sebagai pakan alaminya. Sehingga dari sifatnya tersebut, pembudidaya dapat memanfaatkan keberadaan pakan alami guna menekan jumlah biaya untuk pemberian pakan tambahan. Dari segi budidaya ikan nila memang cukup menguntungkan ya, karena ikan nila cukup mudah untuk dibudidayakan, mudah perawatannya, tidak membutuhkan biaya yang banyak, serta hasil panen yang cukup menguntungkan. Dalam budidaya ikan nila terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan guna memaksimalkan hasil panennya. Tahapan tersebut dimulai dari persiapan kolam, pengadaan benih, pemeliharaan, hingga panen. Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Persiapan kolam. Langkah awal yang wajib dilakukan sebelum melakukan budidaya ikan adalah mempersiapkan wadah yang akan digunakan. Wadah yang digunakan untuk budidaya ikan nila cukup beragam, mulai dari wadah kolam beton, kolam tanah, dan kolam terpal. Penggunaan wadah dapat disesuaikan dengan metode yang akan diterapkan dan model yang dimiliki. Contohnya, untuk kolam tanah sangat cocok digunakan untuk budidaya ikan nila dan mas karena disesuaikan dengan sifat ikan tersebut. Selain itu, kolam tanah dapat menjadi tempat tumbuhnya pakan-pakan alami bagi ikan nila, dan penggunaan kolam tanah membutuhkan modal yang lebih sedikit ketimbang penggunaan kolam beton. Dalam tahap persiapan kolam, terdapat pula langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya sebagai berikut. Pengeringan kolam. Pengeringan kolam pada dasarnya berfungsi untuk mengeringkan tanah dasar kolam guna mematikan hama dan penyakit yang hidup di dasar kolam, sehingga hal ini dapat memutuskan rantai hama dan penyakit. Selain itu, fungsi lain dari pengeringan kolam adalah untuk menguapkan gas-gas beracun yang terkandung di dalam tanah. Pengeringan dilakukan dengan mengeluarkan seluruh air dari dalam kolam. Tahap ini dilakukan selama 3-7 hari atau disesuaikan dengan kondisi cuaca. Tanah yang dianggap cukup kering ditandai dengan tanah yang menjadi retak-retak. Pengolahan tanah dasar. Pengolahan tanah dasar dilakukan dengan mencangkul atau membajak. Perlakuan ini bertujuan untuk menggemburkan tanah sehingga oksigen dapat mudah terserap ke dalam tanah. Pengolahan tanah dasar ini sahabat bertujuan untuk mengangkat lumpur hitam yang mengendap di dasar kolam. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pembersihan kolam jika didapatkan sampah yang mengendap di dasarnya. Pengapuran. Pengapuran dilakukan sesaat setelah pengolahan tanah dasar. Pengapuran bertujuan untuk menaikkan pH tanah hingga mencapai kisaran pH 6,5 sampai 8. Pada dasarnya pH tanah berada di bawah 6, namun bila kondisi pH dinilai cukup baik, maka pengapuran tidak dilakukan. Dosis pemberian pupuk yaitu antara 100 kg hingga 500 kg per hektarnya. Jumlah ini disesuaikan dengan pH tanah ya. Semakin asam tanah tersebut, maka semakin banyak pula kapur yang akan digunakan.
Pemupukan. Pemupukan dimaksudkan untuk memperkaya unsur-unsur hara di dalam tanah yang akan merangsang pertumbuhan pakan alami bagi ikan sehingga ikan peliharaan dapat terpenuhi pakannya. Pupuk yang digunakan sebaiknya berasal dari bahan organik sehingga mudah terurai oleh lingkungan dan tidak menyisakan residu. Sebaiknya sahabat gunakan pupuk kandang dengan dosis 250 kg per hektarnya, atau penggunaan pupuk kandang bisa digantikan dengan pupuk kemasan. Pemasukan air. Setelah didiamkan barang 1-2 hari, selanjutnya dilakukan pengisian air hingga ketinggian 20-40 cm. Pengisian air tahap awal ini bertujuan untuk menumbuhkan pakan alami. Baru setelah 3 hari kemudian kembali dilakukan pengisian air hingga ketinggian 75 cm guna mempersiapkan penebaran benih ikan. Pengadaan benih. Benih yang baik akan menunjang kualitas ikan yang akan dipelihara. Semakin bagus benih ikan yang digunakan, maka semakin maksimal pula hasil panen nantinya. Benih ikan yang dipilih sebaiknya memperhatikan sumber benih. Ciri benih yang baik umumnya diantaranya sebagai berikut: pergerakannya lincah, berwarna cerah, peka terhadap rangsangan dari luar, bergerak melawan arus. Setelah benih siap, selanjutnya ada tahap penebaran benih. Benih yang akan ditebar sebelumnya dilakukan penyesuaian atau aklimatisasi. Ini bertujuan untuk membiasakan ikan terhadap kondisi media budidaya yang baru. Aklimatisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: menaruh kantong yang berisi benih di atas permukaan air kolam selama 10-15 menit, agar ikan dapat menyesuaikan diri dengan suhu di kolam. Buka kantong ikan, miringkan kantong hingga air dapat masuk ke dalam sedikit demi sedikit. Biarkan ikan keluar dengan sendirinya secara perlahan. Pemeliharaan. Setelah benih ikan ditebar, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan pemberian pakan teratur, pengontrolan kualitas air dan penanganan hama dan penyakit. Pemberian pakan. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan metabolisme ikan. Oleh karena itu, jumlah pakan yang diberikan umumnya 3-5% dari total biomasa ikan. Oleh sebab itu, sahabat, untuk menentukan dosis ini perlu dilakukan sampingan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan dan pertambahan berat ikan ya, dan penentuan jumlah pakan yang akan digunakan berikutnya. Namun, pemberian pakan dapat dilakukan secara ad libitum, yaitu pemberian pakan sebanyak-banyaknya hingga ikan menjadi kenyang. Dengan cara ini, pengambilan sampel ikan tidak perlu sering-sering dilakukan. Ikan yang lapar biasanya akan muncul di permukaan air. Pemberian pakan dilakukan dengan frekuensi 2 kali dalam sehari. Pengontrolan kualitas air. Air merupakan media hidup bagi ikan sehingga kualitas air akan sangat menentukan keberhasilan budidaya yang dilakukan. Sehingga pengontrolan kualitas air menjadi hal yang paling penting dalam melakukan budidaya. Air yang kotor ditandai dengan warna yang terlalu gelap dan menghasilkan bau yang menyengat diakibatkan oleh konsentrasi bahan organik yang melimpah di dalam air. Keberadaan bahan organik ini dapat memunculkan bibit-bibit penyakit dan hama. Kandungan bahan organik akan menjadi asupan bagi pertumbuhan mikroorganisme dan dapat menjadi penyakit bagi biota peliharaan jika jumlahnya yang telah mencapai blooming. Penanganan hama dan penyakit. Penanganan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan selalu menjaga kondisi media budidaya ya. Selain itu, sahabat, dapat pula diterapkan biosecurity untuk menghindari hama predator. Tetap menjaga kebersihan lingkungan budidaya merupakan langkah preventif. Jika ikan menunjukkan perilaku tidak sewajarnya, dapat mengindikasikan adanya serangan penyakit. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penanganan sesegera mungkin untuk mencegah penyakit mewabah.
panen, dan pasca panen. Tahapan akhir dari budidaya ikan nila adalah panen dan pasca panen. Ikan yang telah dipelihara selama 3-4 bulan dengan bobot 300-400 gram sudah dapat dipanen. Pemanenan dilakukan dengan panen selektif ataupun panen total. Panen selektif dilakukan dengan menyeleksi ikan yang besar saja, sedangkan untuk panen total dilakukan dengan mengeringkan kolam dan memanen seluruh ikan yang telah dipelihara. Nah, itulah tadi cara budidaya ikan nila yang dapat meningkatkan hasil panen dengan mudah. Bagaimana sahabat? Tertarik mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.